Halo, perkenalkan nama saya Galuh Mardiansyah. Saya mahasiswa BINUS University, jurusan Computer Science. Di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi saya tentang studi kasus peran teknologi informasi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Di sini saya sudah menyusun beberapa latar belakang kenapa saya memilih studi kasus ini untuk menjadi bahan observasi saya. Yang pertama adalah pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan suatu masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini bisa mendukung proses pendidikan di Indonesia. Dan yang selanjutnya, di sisi lain, teknologi juga bisa memberikan dampak buruk di dalam proses pendidikan di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah pemerataan fasilitas fasilitas teknologi di bidang pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemerataan sumber daya manusia di bidang teknologi untuk mendukung pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Di sini saya telah menyusun beberapa rumusan masalah mengenai studi kasus peran teknologi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat Indonesia mengikuti pengetahuan tentang teknologi yang ada saat ini. Dan yang kedua adalah apa dampak keterbatasan akses teknologi yang terjadi terhadap pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan yang tepat agar teknologi yang ada dapat mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Yang keempat, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung fasilitas teknologi informasi untuk mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah apakah fasilitas teknologi informasi sudah merata untuk di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Di sini saya melakukan observasi dengan cara melakukan wawancara dengan seorang guru yang mengajar di tingkat sekolah menengah pertama yang berada di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Berikut adalah hasil temuan dari hasil wawancara saya dengan beliau. Yang pertama adalah teknologi informasi sudah mulai digunakan untuk mendukung proses pendidikan yang ada. Jadi di sekolah tersebut sudah mulai menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan proses pembelajaran seperti sharing materi dan melakukan beberapa ujian yang memang bisa dilakukan secara online. Dan yang kedua adalah beberapa sekolah di beberapa daerah sudah memiliki fasilitas teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, di sini memang saya mengatakan beberapa sekolah karena memang belum semua sekolah memiliki fasilitas teknologi dan informasi yang memadai, sehingga masih ada beberapa sekolah yang meminta bantuan kepada sekolah lain untuk meminjam fasilitas teknologi yang ada. Dan yang ketiga adalah teknologi informasi memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan proses penilaian ujian. Dikarenakan saat ini beberapa sekolah memang sudah mulai menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan proses ujian. Dan yang keempat adalah teknologi informasi memberikan kemudahan bagi orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya. Dikarenakan saat ini teknologi informasi sudah cukup pesat, sehingga orang tua yang berada di rumah bisa berkomunikasi dengan mudah dengan guru yang ada di sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya yang berada di sekolah. Hal ini memungkinkan komunikasi antara orang tua dengan guru itu jauh lebih cepat dan lebih efisien. Lalu hasil temuan saya yang kelima adalah beberapa sekolah juga sudah menggunakan proses ujian yang menggunakan aplikasi khusus sehingga proses ujian yang dilakukan bisa lebih cepat dan lebih efisien. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa beberapa sekolah saat ini memang sudah menggunakan aplikasi untuk melakukan proses ujian. Lalu yang hasil temuan yang terakhir adalah setiap tahun guru-guru dan tim pengajar mendapatkan pelatihan dan seminar di bidang teknologi untuk
melakukan evaluasi apakah aplikasi yang digunakan saat ini sudah cukup atau belum. Lalu solusi dari hasil temuan saya adalah sebagai berikut. Pemerintah harus melakukan pemerataan fasilitas teknologi informasi di seluruh daerah di Indonesia. Lalu yang kedua adalah pemerintah harus memberikan pelatihan bagi seluruh guru dan tim pengajar yang ada di Indonesia, khususnya di bidang teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah orang tua dan guru harus melakukan pengawasan lebih dan khusus bagi siswa baik di sekolah maupun di rumah karena penggunaan teknologi saat ini banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak sehingga diperlukan pengawasan yang lebih dalam penggunaan teknologi tersebut. Dan yang keempat adalah menurut saya pelaku penyedia layanan teknologi juga harus turut mendukung proses pendidikan yang ada di Indonesia menggunakan teknologi itu sendiri. Saya memiliki beberapa refleksi pribadi dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Setelah melakukan observasi, saya cukup terkejut karena saat ini beberapa sekolah sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi untuk melakukan proses ujian dan pembelajaran. Namun, di sisi lain, memang fasilitas teknologi dan informasi belum merata di seluruh Indonesia, sehingga hal ini perlu dukungan dari pemerintah untuk melakukan proses pemerataan tersebut. Dari hasil observasi kali ini juga saya memiliki sebuah ide untuk melakukan sebuah pelatihan atau seminar tentang teknologi untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian hasil observasi dari saya. Terima kasih.